saja slide selanjutnya, yaitu perbandingan hasil point of share testing atau POCT asam urat dengan chemistry analysis. Jadi pengertiannya yaitu menurut jurnal kedokteran 2016 yaitu hiperuremia merupakan peningkatan kadar asam urat dalam darah pada dekade terakhir. Virulensi hipersemia cenderung meningkat di seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar asam urat serum. Alat yang telah digunakan sebagai alat standar dalam pemeriksaan laboratorium adalah chemistry analysis. Seiring perkembangan teknologi dalam pengetahuan, terdapat alat lain yang dapat digunakan, yaitu point of share testing atau POCT ini. Nah, baik, kita sebelum lanjutkan ke pembahasan metodenya, kita akan membahas dulu mengenai pengertian asam urat. Jadi apa sih itu pengertian asam urat itu? Jadi asam urat merupakan kondisi yang dapat menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, yaitu terjadinya pembengkakan serta adanya rasa panas di area persendian. Semua sendi di tubuh beresiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Seperti yang gambar di sampingnya, yaitu yang terdapat pada jari kaki. Dan jika terkena asam urat, maka akan terdapat benjolan dikarenakan penumpukan asam uratnya di sini. Lalu umumnya penyakit asam urat dapat lebih mudah menyerang pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Lalu selanjutnya, asam urat adalah suatu zat yang berasal dari zat urin, baik itu dari makanan hewani atau nabati seperti makanan yang mengandung tinggi zat urin, lemak jenuh seperti daging, jeroan, dan lain-lain, yang beresiko meningkatkan kadar urin di dalam tubuh itu tinggi. Ketika kadar asam urat tinggi, maka akan ada masalah penyakit atau timbulnya penyakit. Penyakit yang ditimbulkan yaitu yang pertama, topi atau benjolan di persendian seperti terdapat pada gambar. Nah, ini disebut dengan penyakit topi yang disebabkan penumpukan asam urat. Yang kedua, ada rasa sakit di persendian. Karena asam urat merupakan penyakit artritis atau penyakit yang menyerang pada sistem persendian. Yang ketiga, yaitu ada gagal ginjal. Karena penumpukan asam urat, maka asam urat juga yang menyebabkan fungsi ginjal ini berkurang atau nanti akan menjadi gagal ginjal. Yang keempat yaitu batu ginjal. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai nilai normal berapa yang harusnya terdapat pada tubuh manusia. Kadar asam urat normal pada tubuh manusia yakni 3,5 sampai 7,0 mg per desiliter. Jadi, jika melebihi batas tersebut, maka akan beresiko tingginya kadar asam urat di dalam tubuh dan akan beresiko tingginya juga terkena penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Nah, selanjutnya yaitu ada metode pemeriksaan. Kita lanjutkan mengenai pemeriksaan di laboratorium. Metodenya yaitu ada penelitian dengan desain studi perbandingan dengan metode potong lintang atau cross-sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik konsekutif, random, sampling, dan memenuhi kriteria inklusi. N sampai dengan 42. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel darah dari vena antevital. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan point of share testing atau POCT dan chemistry analysis. Uji statistika yang digunakan yaitu uji Wilson untuk mengetahui perbedaan hasil pemeriksaan asam urat antar alat POCT dan chemistry analysis. Nah, seperti itu metode yang terdapat pada POCT dan juga chemistry analysis tersebut. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya, yaitu tujuan dari pemeriksaan POCT dan juga analis tersebut, yaitu untuk mengetahui perbedaan hasil antara point of share testing atau POCT ini, yaitu asam urat dengan chemistry analysis. Selanjutnya, yaitu ada agar kita terhindar dari asam urat, maka kita harus
melakukan yang pertama, atur pola makan. Kurangi makanan seperti daging, junk food, dan juga makanan yang tinggi akan zat purin. Lalu setelah itu minum banyak air putih untuk membantu ginjal berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu berolahraga teratur untuk menjaga berat badan sehat. Yang keempat yaitu menghindari obat-obatan tertentu, yaitu misalkan obat bersifat diuretik atau imunosupresan. Yang selanjutnya itu konsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan yang memiliki antioksidan tinggi. Yang selanjutnya yaitu mengatur pola hidup sehat, yaitu yang seperti tadi saya sebutkan poin-poin di atas ini, mengatur hidup sehat. Dan yang selanjutnya yaitu hasil dari pemeriksaan POCT yang ini, yaitu kadar asam urat serum yang diperiksa dengan point of care testing atau POCT ini dengan strip atau stick berkisaran antara 3,1 sampai 11,1 mg per desiliter dengan nilai tengah 5,65 mg per desiliter dan rentang antar kuartil atau interkuartil range atau IQR 7,4 mg per desiliter, sedangkan kadar asam urat serum responden yang diperiksa dengan menggunakan chemistry analyzer berkisaran antara 1 sampai 12,3 mg per desiliter dengan nilai tengah 5,45 mg per desiliter dan rentang antara kuartil atau interkuartil range IQR 7,1 mg per desiliter. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemeriksaan asam urat dengan POCT dan chemistry analyzer. Nah, jadi baik metode POCT ataupun metode chemistry analyzer ini tidak ada bedanya. Jadi hasilnya bisa sama-sama akurat. Dan kesimpulannya yaitu tidak terdapat perbedaan antara point of care test atau POCT ini dengan asam urat dengan metode chemistry analyzer. Baik, terima kasih. Mar. Udah, mana ini?